Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 10 ini sejarah digital dilakukan pertama kalinya mediasi. Yang tentu nanti penjelasan mediasi ini saya serahkan kepada Ustadz Ahmad Khozinuddin. Oh iya. Nganterin doang. Nganterin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami hadir mediasi, bahkan prinsipal kami hadirkan sebagai bukti bahwa kami sebagai penggugat punya itikat baik dalam menyelesaikan perkara dan mentaati prosedur berperkara di pengadilan negeri dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur dan tata cara bermediasi. Tadi kami sangat kecewa. Kenapa? Karena ternyata tergugat prinsipal itu sudah menyiapkan skenario tidak datang. Skenario tidak menghormati mediasi. Skenario tidak beritikat baik atau skenario itikat jahat. Dengan cara apa itikat jahatnya? Langsung pada hari pertama tidak dihadirkan dan menyerahkan surat kuasa untuk bermediasi. Dan tidak mau pada mediasi berikutnya untuk menghadirkan prinsipalnya dengan dalih sedang ada di luar negeri lah, sedang ada kegiatan pekerjaan lah. Padahal ya, kalau hari ini mereka datang tanpa surat kuasa mediasi, menyampaikan uzur kepada hakim mediator, mohon maaf, hari ini kami belum bisa menghadirkan mediator. Alasannya apa? Di luar negeri, memberikan bukti ini tiket pesawatnya, ini kopi pendaratannya dan sebagainya. Paling tidak ada dua yang bisa kita baca. Yang pertama, ada niat baik, tidak merencanakan untuk tidak hadir. Yang kedua, alasannya itu reasonable, punya dasar. Lah hari ini tiba-tiba sodorkan surat kuasa untuk mediasi, tiba-tiba katakan ke luar negeri, siapa lo? Kalau bicara kita ini sibuk, kita semua sibuk. Ibu-ibu sibuk itu, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bekasi, ada dari Bogor. Dikiranya emak-emak, ibu-ibu, penggugat prinsipal seperti Bang Rizal Fadilah itu dari Bandung, apa tidak sibuk? Nah ini yang sebenarnya kami itu mengikuti apa yang diinginkan oleh saudara Aguan Sugianto Kusuma dalam wawancara Tempo menyatakan ya kalau ada masalah bawa ke proses hukum, jangan demo-demo dan sebagainya. Lah hari ini justru kita bawa ke proses hukum dan saudara justru tidak punya itikat baik untuk menghadiri dalam proses hukum yang saudara inginkan begitu. Nah, selanjutnya kami tadi diminta menyampaikan substansi tentang apa sih yang menjadi tawaran kami dalam proses mediasi. Sekali lagi, kami tadi menegaskan kita ini warga negara Indonesia, ada purnawirawan jenderal, ada aliansi rakyat menggugat, itu semuanya itikat baik. Bukan nggak mau pokoknya itu enggak, kita nggak bilang pokoknya harus enggak. Kita tetap ada solusi, tetapi tidak mungkin solusi ini kita tawarkan kepada kuasa hukum. Dia bukan prinsipal. Misalnya dalam materi gugatan kami diantaranya membayar 516,2 triliun kepada negara. Lah kalau Antoni Salim bilang iya, emang prinsipal boleh menyatakan itu? Kan boleh. Lah kalau kuasa hukum dari mana duitnya uang segitu? Kalau yang ngomong Antoni Salim, masuk akal, dia kaya raya. Kalau yang ngomong Aguan, masuk akal, dia kaya raya. Lah kalau kuasa hukum tidak punya legal standing untuk ngomong itu, gitu loh. Makanya mohon maaf, bukan kami tidak mau bermediasi, tapi sia-sia. Sia-sia, kenapa? Bukan dengan pihak yang berkepentingan, bukan dengan pihak yang punya kewenangan untuk memutus iya atau tidak. Ketiga, kalaupun ya Antoni Salim datang, Erlangga Hartarto datang, saudara Joko Widodo datang, ya kan? Kemudian Aguan Sugianto Kusuma datang, apakah menjamin ada penyelesaian? Kami pun berbraduga kuat juga belum tentu selesai. Belum tentu. Karena mereka ini bisa melakukan kejahatan begitu banyak di Banten, di proyek PIK 2, apalagi dalam konteks bermediasi. Yang sudah mereka lakukan saja begitu banyak orang terzalimi, apalagi hanya 20 penggugat gitu. Belum tentu, tapi kami sebenarnya ingin menegaskan, ini loh yang komitmen terhadap NKRI, taat pada hukum, ini loh yang harusnya rule of the law, kalau ada sengketa dengan warga negara lain selesaikan secara hukum, bukan kemudian bernarasi sepihak, kemudian mendakwa, bahkan menuduh orang-orang yang sedang berjuang ini ya
tidak berkontribusi bagi pembangunan lah, enggak. Sekali lagi kita tidak anti pembangunan, nggak ada masalah pembangunan, tapi setiap pembangunan yang dibangun di asas penindasan rampas tanah rakyat tidak ada nilainya bagi kami. Seterusnya tadi sempat ada perdebatan, kuasa hukum menyatakan cukup kami yang akan menyampaikan bahwa minggu depan mundur sih hari Selasa ya, bukan hari Senin ya. Hari Selasa berarti tanggal 18 Februari 2004 akan menghadirkan tergugat prinsipal, menghadirkan Joko Widodo, menghadirkan Erlangga, menghadirkan Aguan, menghadirkan Antoni Salim. Kalau Erlangga tadi tidak datang, kuasanya pun tidak datang, maka akan dipanggil. Tapi tadi menarik, Bu Kurnia Triroyani menyampaikan bahwa persoalannya kita sudah terlalu banyak ya pengalaman buruk dengan saudara Joko Widodo. Bukan kita tidak percaya pada kuasa hukumnya, tetapi kita ingin negara hadir melalui apa? Pemanggilan resmi dari pengadilan. Kalau ternyata nanti panggilan resmi tidak hadir, ya sudah, kita menjadi punya hak konstitusional untuk menyatakan Erlangga Hartarto, Joko Widodo, Sugianto Kusumo, Antoni Salim, Mas Kota, Surtawijaya adalah orang-orang yang tidak punya itikat baik, atau dalam pengertian lain mereka ini punya itikat jahat, tidak mau hadir dalam proses mediasi secara langsung. Dan yang terakhir dari yang terakhir, kan nanti ada yang lainnya. Sekali lagi yang kami perjuangkan itu bukan kepentingan kami, bukan kepentingan Bang Edi Mulyadi, bukan kepentingan Bang Rizal Fadila, bukan kepentingan ARF, bukan kepentingan Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia ya, FPPI ya, bukan kepentingan kuasa hukum, bukan, tapi kepentingan rakyat Banten, bahkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu kami mohon doa, dukungan agar kami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan, dilancarkan lisan kami menyampaikan kebenaran, dan kami diberikan barokah dalam hidup. Karena itu yang kami cari. Niat kami membela perkara ini adalah lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, mencari keberkahan, nyari saudara. Karena semua saudara kita di Banten itu ketika kita tolong, kita ingin membangun persaudaraan dengan mereka. Adapun konsekuensi persaudaraan dengan para korban ini akhirnya bermusuhan, berlawanan dengan oligarki, ya itulah konsekuensi. Dunia ini hitam putih, gak ada yang kemudian melebur jadi abu-abu, tidak. Dan kami siap mengambil harga berlawanan dengan oligarki dalam rangka membela saudara kami di Banten yang terzalimi. Orang-orang yang tidak tahu korban itu bisa saja mengatakan, oh ini hanya pembangunan, oh ini indah, oh ini seperti Singapura, tapi mereka tidak tahu bagaimana sawah yang dirampas, bagaimana sungai yang diuruk, bagaimana orang yang diintimidasi, ada yang 6 bulan ditongkrongi agar menjual tanahnya, bagaimana tanpa sepeser pun rupiah dibayar, tambak berubah menjadi perumahan 28 hektar. Ini semua kami menyaksikan. Dan pagar laut, sampai hari ini pagar laut tidak ditemukan siapa yang naruh itu pagar. Malah yang ada justru kebakaran Kementerian ATR. Jadi ini sebenarnya kebakaran atau dibakar? Ini kita kan tanda tanya begitu ya. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin Kementerian ATR tidak tahu terhadap produk hukum, baik itu SHGB atau SHM yang diterbitkan Kantah BPN Kabupaten Tangerang. Walaupun dalihnya itu kewenangan dari BPN Tangerang, iya, dari sisi besihing ya, produk keputusan tata usaha negara ini memang kewenangan dari BPN Tangerang, tetapi tidak mungkin tanpa koordinasi, minta arahan, petunjuk, bahkan persetujuan dari institusi di atasnya, entah itu Kanwil, bahkan Kementerian ATR atau Kepala BPN. Sehingga mari rakyat, kita kawal kasus ini sampai tuntas. Kita kawal kasus ini sampai yang salah benar-benar masuk penjara. Kita kawal kasus ini sampai rakyat kembali merdeka setelah dijajah oleh oligarki rakus perampas tanah rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edi dulu. Ini diacarakan sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih pada tim lawyer kita yang luar biasa. Alhamdulillah teman-teman ini bekerja semuanya pro bono, hanya berharap ridha Allah ya. Bang Azam, Bung Hosin, lalu ada Kurnia, Ibu dan yang lain-lainnya, luar biasa semuanya. Kita nggak bisa bayar, Allah yang akan membayar semuanya, insya Allah ya, dengan balasan yang lebih baik, lebih banyak lagi, amin. Kemudian seperti dikatakan oleh Bung Hosinuddin tadi, memang situasinya dari awal kita dari prinsipal dan penggugat memang sudah, ada kutip kalau istilah saya, mohon maaf kalau nggak pas, patah arang ya.
patah arang karena memang tidak ada kata damai dengan para perampas, para penjahat perampas tanah rakyat ya. Bahwa kalau kita duduk hadir datang itu semata-mata kita menghormati proses hukum ya, institusi negara yang memang disediakan untuk itu. Perma nomor berapa tadi gitu ya. Cuman tadi gini loh. Ini memang tadi Bung Ahmad di dalam juga sudah menekankan mengutip perma itu mengatakan menegaskan bahwa prinsipal harus hadir dengan atau tanpa kuasa hukum. Nah ini ditekankan sekali sampai saya kali ini salut dengan mediator kita sampai menekankan bahwa kalau kalian tidak bisa menghadirkan prinsipal berarti kalian tidak punya etikat baik, istilahnya begitu, etikat baik ya, kita sebut etikat baik, tidak punya itikat baik. Dan Bung Hozin tadi langsung mengatakan berarti kalian memang beritikat jahat, bukan cuma buruk. Saya suka sekali diksinya pilih jahat ya gitu. Nah cuman yang saya menjadi miris adalah bahwa kalau para kuasa hukum itu oke lah, itu orang-orang bayaran yang menerima remah-remah dari kejahatan bandit-bandit itu setelah merampas menjalimi rakyat. Mereka dibayar berapa-berapa itu remah-remah. Cuman yang ini persepsi saya pribadi, mungkin tidak sama dengan pendapat teman-teman atau pada penasihat hukum. Saya marah dengan orang yang duduk di sebelah kanan mediator yang ternyata itu adalah panitera. Ketika bahkan mediator mengatakan kami akan membuat surat panggilan pada prinsipal yang tidak datang, ya. Orang sebelah ini bolak-balik mengatakan, oh jadi tidak perlu dipanggil ya? Tidak perlu dipanggil ya? Sampai saya kesel banget. Oh ternyata memang Aguan sudah membayar semua lini termasuk di pengadilan-pengadilan. Saya menduga sangat kuat sang panitera tadi atau wakil panitera tadi adalah orang yang dibayar. Sehingga dia berkali-kali mengatakan tidak perlu dipanggil ya? Tidak perlu dipanggil ya? Dan saya hormat betul dengan Ibu Kurnia yang mengatakan harus dipanggil. Karena kalau dipanggil itu ada konsekuensi hukumnya, ya. Tidak cukup dengan kami akan upayakan memberitahukan. Saya tidak percaya, tapi dengan Kurnia mengatakan bahwa kalau dipanggil itu ada konsekuensi hukum, ya. Berarti memang tidak punya etikat baik dan saya nggak tahu konsekuensi apa yang lainnya. Tapi saya ingin mengenalkan lagi bahwa semua proses mediasi ini kita hanya ikuti prosedur formal saja. Prinsipnya kita tidak akan ada damai dengan para penjahat perampas uang rakyat. Tadi dikatakan bahwa kehadiran prinsipal itu penting, walaupun Bung Ahmad mengatakan kendati walaupun Aguan datang, Jokowi datang, Erlangga datang, dan semua bandit-bandit tadi semua datang, itu juga tidak menjamin akan terjadi perdamaian. Karena tuntutan kita jelas, mereka minta maaf, mereka membayar denda 5.516,2 triliun. 5.500. Oh itu 5.000 kasus yang sebelah. Iya. Iya, sorry, yang 5.000 itu pada kebohongan Jokowi pada kasus yang lain. Iya. Saya masih terlambat. Yang sekarang 6.616 triliun ya. Dan ini kecuali dia mau bayar yang uang itu suatu rupiah pun kita nggak ambil, akan kita serahkan pada Menteri Keuangan untuk masukkan ke kas negara. Itu pun dengan ada beberapa syarat lain dan itu kita hampir pasti mereka pasti tidak mau. Jadi kita gini teman-teman sekalian, kita tetap memilih opsi masuk ke persidangan. Karena kalau masuk persidangan kita bisa buka semua kejahatan Aguan, Erlangga, Jokowi dan para jongos yang lainnya. Bagaimana tadi disebut tadi bagaimana mereka merampas tanah rakyat, ya, menguruk sawah, sungai, tambak, dan sebagainya. Mereka merampas aset-aset negara dengan proses yang tidak jelas. Bagaimana mereka membayar di BPN segala macam sehingga terbit SGB, SHM segala macamnya. Itu semua akan kita buka di pengadilan. Makanya tadi kita minta teman-teman kita semua berdoa, semoga Allah memberikan kita kelancaran, kebaikan, kemenangan, dan ridho dalam membela teman-teman saudara kita di Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipal dari Aguan CS ke bawah harus dihadirkan dan ikuti pemanggilan dari pengadilan sini. Hormati marwah hukum. Ini pengadilan, ini hukum di sini. Tegakkan hukum.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipal semua dulu. Ya. Prinsipal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk prinsipal dalam kasus ini. Sekarang agendanya agenda mediasi. Mediasi itu perdamaian, begitu intinya. Tapi dalam hukum itu berlaku civis pacem para bellum. Artinya kalau mau damai siapkan perang. Gitu. Jadi kita sebagai penggugat ini sudah siap perang secara hukum, gitu ya. Karena untuk akhirnya bisa mencapai keseimbangan, equilibrium, gitu, tentang mengembalikan lagi hak-hak rakyat yang telah dirampas oleh Aguan, Antoni Salim, Erlangga, Jokowi, dan teman-teman yang lainnya. Jadi kita memang sudah siap perang hukum di sini. Itulah yang kita sebut tadi dengan kalimat siap masuk ke pokok perkara. Tapi sekarang kan area damai. Nah, untuk damai ya siap perang. Itu satu poin utama. Kedua, bahwa Aguan katanya sedang ke luar negeri. Jangan-jangan kabur. Gitu ya. Menurut saya ini harus dicekal cepat-cepat. Gitu. Ini ada pertanda. Ini sinyal bahwa Aguan mau kabur. Sekarang sudah ada bukti di luar negeri, katanya kan begitu. Jadi cegah sekarang imigrasi atas Aguan, atas Antoni. Jangan sampai orang yang berbuat zalim, jahat kepada rakyat dibiarkan kabur. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan bahwa setelah dipanggil harus hadir sekurang-kurangnya dengan video call. Tapi kuasa hukum kita hebat. Nggak usah mikir dulu video call, hadir dulu. Itu sebagai bukti itikat baik. Ini bukan menyangkut hal-hal yang disebut tadi damai, tapi ini itikat baik. Kalau soal poin-poinnya sudah jelas di petitum kita, kuasa hukum sudah membuat narasi. Mana yang provisi berhenti dulu semua kegiatan, gitu kan, baik pembangunan maupun pembebasan. Itu tuntutan kita sudah jelas. Mana yang pada ujungnya PIK 2 harus dihentikan. Mana yang harus membayar 616,2 triliun. Gitu, jelas. Itu mah tinggal mereka mikir aja mau nggak jalankan itu. Begitu, nggak mungkin kita mundur-mundur itu mah. Gitu, resume itu sekitar itu. Jadi kata kuncinya, punya itikat baik tidak dia? Punya penghormatan tidak kepada rakyat Indonesia, kepada rakyat Banten? Begitu. Jadi yang kita baca besok itu soal itikat baik. Dan Bapak Ibu yang terakhir ini ya, kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi ini akan menjadi pusat pengadilan masyarakat. Walaupun tertutup mediasi, rakyat tahu. Begitu, rakyat bisa baca siapa Aguan. Rakyat bisa baca siapa Antoni Salim. Rakyat bisa baca siapa Joko Widodo. Siapa juga Erlangga. Siapa tadi para kroco-kroco lainnya. Gitu. Jadi, hei masyarakat bangsa rakyat Indonesia, lihat walaupun sidangnya tertutup mediasi, baca mereka. Mereka adalah orang-orang jahat. Mereka adalah pengkhianat. Mereka adalah penjajah. Mereka adalah perampas tanah-tanah bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, kita siap melawan. Siap melawan secara hukum. Civis pacem para bellum. Kalau mau damai, siapkan perang. Allahu Akbar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian dari prinsipal penggugat. Wahai para tergugat, prinsipal tergugat, Anda ingin berdamai sama kami, sama rakyat Banten.
Kenapa Anda takut berhadapan sama kami? Kita sudah niat baik untuk dimediasi. Jangan tunggu dipanggil, datang. Ya, kalau mau selesai, mau berdamai. Kalau tidak bisa berdamai, jalan terakhir adalah perang. Perang melawan hukum. Kalau itu yang diinginkan, ya kami layani. Datang. Ya, ini waktu kesempatan minggu depan untuk dihadirkan, jangan ada alasan. Kenapa takut berhadapan sama kami? Ya, kami ini mewakili rakyat Banten. Selesaikan masalah ini, perkara ini selesaikan dengan cara yang damai. Jangan menunggu perang. Perang adalah jalan terakhir. Apabila damai tidak bisa diselesaikan, mari kita perang melawan hukum. Di belakang kami rakyat Banten semua. Rakyat seluruh Indonesia mendengar semua perkara ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pokok dalam hal ini adalah macam tadi di ruang mediasi. Mediasi itu dibentuk adalah untuk pertemuan para prinsipal, penggugat dan tergugat yang asli. Jadi bukan cuma berlindung dengan surat kuasa. Surat kuasa untuk menghadiri mediasi, bukan itu. Harus prinsipal yang hadir. Kalau memang benar Aguan CS jantan, katanya warga negara yang baik katanya, datang. Jangan berlindung dengan surat kuasa untuk mediasi. Cuma itu aja. Jadi mudah-mudahan nanti benar-benar dipanggil. Dan tadi yang tergugat 7 sama 8 dia tidak mau dipanggil, ya. Tapi itu harus. Itu aja. Kita lihat nanti. Yang mudah-mudahan dalam hal ini gentle secara hukum. Aguan CS gentle secara hukum, datang, hadapi. Kalau memang benar dan tidak salah, hadapi. Itu aja. Ya, Cukup. dari RM dulu, Bu. Habis itu nanti, habis ini Bu Julia ya. Habis Bu Julia ditutup sama Bu Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saat ini kami dari ARM hanya menginginkan agar Bapak Prabowo dalam hal PIK 2 ini untuk mengambil sikap yang seperti dikatakan Pak Said Didu. Sikapnya itu adalah Bapak berpihak kemana? Ke Aguankah, ke Jokowikah, atau ke perampok negarakah? Kalau Bapak berpihak kepada ketiga itu, rakyat akan berontak. Tetapi kalau Bapak berpihak kepada rakyat, rakyat akan mendukung Bapak. Tolong PIK 2 diurus dengan benar, Pak. Dibatalkan. Semua PSN yang berhubungan dengan kejahatan-kejahatan negara harus dibatalkan. Bukan hanya di PIK 2 saja. Mungkin ini seluruh Indonesia, sepanjang pantai Indonesia sudah dikuasai oleh Cina rakus, Cina jahat. Dari mulai Morowali, Sabang, Rempang, semua sudah dikuasai. Terutama Banten, PIK 2 harus dibatalkan. Pak Prabowo, sekali lagi, rakyat mengingatkan Bapak supaya Bapak adil terhadap rakyat. Jangan berpihak dan putuskan mata rantai Bapak kepada perampok, penjahat, dan Jokowi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rakyat Indonesia yang hadir hari ini melihat bahwa mediasi kita tidak berjalan dengan lancar. Advokat-advokat kita sudah bermaksud baik, berniat baik, tetapi saya sebagai rakyat yang kritis agak heran ada sesuatu yang aneh yang terjadi pada kasus ini. Kenapa? Pada saat tadi dikatakan bahwa rakyat kita di Banten dijalimi, persekusi, kemudian dilakukan segala kezaliman atau segala penganiayaan terhadap rakyat Banten. Mengapa ada pihak lain dari pihak Aguan memasarkan PIK 2 secara yang aneh sekali, berbahasa Mandarin atau tepatnya bahasa Cina, sehingga saya rakyat bertanya, tampaknya mereka menjual tanah di negara Banten kepada
rakyat negara Cina. Sehingga saya bertanya, selama ini ada kata-kata Pak Prabowo tidak boleh ada negara dalam negara Indonesia. Apakah negara itu negara Cina? Saya tanya kepada Aguan, saya tanya kepada Antoni Salim, saya tanya kepada Pak Jokowi, apakah pembangunan PSN di PIK 2 itu ada hidden agenda, ada agenda tersembunyi bahwa ada rencana invasi negara asing ke negara kita, supaya rakyat tahu bahwa ini bukan sekedar aguan saja ataukah aguan saja. Apakah ada backup dari negara Cina? Saya hanya bertanya saja, kenapa diiklankan dalam bahasa Cina, bukan bahasa Inggris, bukan untuk negara Inggris, Amerika atau Jepang misalnya. Hanya negara Cina kebetulan. Nah, kalau itu ada hidden agenda, kemudian terjadi negara dalam negara, maka saya katakan kepada Pak Prabowo sebagai Panglima tertinggi, kepada Panglima, kepada para KSAL, KSAU, dan KSAD, negara dalam bahaya. Karena luas PIK 2 itu amat sangat luas, lebih besar daripada negara Singapura, sehingga sangat aneh bahwa begitu besar ada tanah-tanah yang dikuasai oleh jaringan itu, oleh jaringan oligarki hitam itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang melakukan korupsi, kolusi, ataupun nepotisme di kalangan pejabat kita, penguasa kita di daerah itu, dalam hal ini rakyat Banten, karena banyak di seluruh daerah Indonesia. Sudah dikatakan banyak sekali ada rempang dan segala macam yang kita semua rakyat sudah tahu. Pasti ada kong kali kong. Nah, kalau misalnya itu terjadi korupsi, nepotisme, maksud saya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, itu sudah melanggar aturan. Jadi kalau misalnya mediasi ini mereka tidak mau patuhi, lalu kita lanjut ke medan perjuangan di persidangan, di pengadilan, bahwa kalau terbukti ada korupsi, kolusi antara oligarki hitam dengan para pejabat kita yang melanggar undang-undang, itu sudah cukup untuk memenjarakan mereka. Kemudian Jokowi pun dipenjarakan sebagai pihak pengkhianat bangsa kalau terjadi ada hidden agenda antara negara kita dengan negara Cina. Mudah-mudahan kerjasama yang selama ini dikerjakan dengan negara Cina tidak seperti itu. Tapi saya tidak yakin. Kita lihat nanti perkembangannya. Hanya ini saya lemparkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu yang terjadi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya. Enggak, Ibu ngomong. Ya, biar Ibu penutupnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan, kalau Oma selalu memberikan himbauan kepada Bapak Prabowo, Pak, Bapak harus cepat mengambil ketegasan supaya rakyat tidak lagi berprasangka yang macam-macam. Ini sudah berlarut-larut, Pak. Ini adalah pengadilan yang kelima. Mereka mempermain-mainkan. Mereka tidak datang. Mediasi, katanya mediasi, tapi mereka tidak hadir. Harusnya mediasi itu face to face atau head to head, tapi mereka tidak hadir. Jadi ini sebuah permainan, Pak. Ya, kalau kita sudah habis kesabaran rakyat, nah nanti jangan salahkan ya, Pak ya. Padahal kita mama di sini ARM mendukung sekali berada di pihak Bapak. Kami tidak akan biarkan Bapak sendiri. Tapi kalau begini caranya, bisa kehilangan kesabaran nih rakyat Bapak. Ya, untuk saudara atau saya panggil Bapak Aguan CS, saya panggil Bapak karena saya menghormati. Coba hargai persidangan ini, ya. Selagi Bapak menjadi warga negara Indonesia, kecuali Bapak warga negara Indochina, ya. Coba hargai supaya Bapak nyaman juga berada di sini, dan kembalikanlah apa-apa yang Bapak ambil secara tidak sah atau ilegal, ya. Rakyat sudah menjerit itu di Banten itu, Pak.
dia tidak punya penghasilan, kerugiannya harus Bapak tanggung. Ini masih ini ya. Artinya di agama manapun hukum karma itu, di agama Bapak hukum karma itu ada. Nanti akan datang suatu musibah yang besar terhadap Bapak yang melebihi dari harta-harta Bapak itu. Jadi kalau sekarang Bapak sudah diberi kelebihan oleh Tuhan Bapak, tolong Bapak ingat bahwa semuanya itu ada Pak, ada batasnya. Lihat seperti Sambo, akhirnya terbongkar. Akhirnya seperti siapa lagi itu? Yang anaknya yang menabrak, akhirnya terbongkar. Nah sekarang Bapak nanti akan lebih besar lagi hukuman yang akan Bapak terima ya dari rakyat Indonesia ini. Selalu akan menuntut dan mengejar kemanapun Bapak berada, dimanapun Bapak berada, walaupun Bapak ke ujung dunia Pak. Nah itu Bapak ingat, itu aja pesan saya, karena rakyat Indonesia ini masih bisa diajak damai Pak, masih baik hati. Jadi tolong hadiri sidang yang berikutnya, termasuk Jokowi yang telah banyak merusak. Akibat dari Jokowi, ulah Jokowi ini rusaklah semuanya di negara ini. Nah itu saja, sekali lagi kita tunggu Pak. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! 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 Tetap merdeka! Saudara-saudaraku sekalian, perkara 754 PDT-G PNJKT PST tahun 2024 sudah memasuki babak baru, yaitu mediasi. Ya, mediasi itu dalam banyak aturan. Ya, tentu saja Perma nomor 1 tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian ada pasal 130 HIR baik 1 maupun 2. Kemudian RBG pasal 154, semuanya mengindikasikan adanya kewajiban untuk berdamai dahulu ya dalam menyelesaikan persoalan. Akan tetapi hakim dalam hal ini tidak bisa melakukan suatu usaha paksa untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga tidak ada penyelesaian untuk memutus perkara pada tahap mediasi ini. Lalu siapakah para pembela daripada rakyat ini? Ada 20 pengacara yang tergabung dalam tim advokasi MOR PT RPIK 2 ya. Tim advokasi melawan perampas oligarki rakus, perampas tanah rakyat ya. Nah, mengapa kita perlu menegaskan ini? Karena dalam persidangan maupun dalam mediasi maupun dalam tahap apapun, mereka tetap berjiwa membela kepentingan rakyat dan kedaulatan Republik Indonesia. Itu sudah tergambar tadi di dalam persidangan ya. Jika Anda mengenal kata-kata bijak solus populi Suprema Lex Exto, bahwa keselamatan daripada rakyat itu adalah suatu prioritas utama, maka mohon maaf ya, kami melihat ini ada satu upaya daripada pengacara pihak lawan yang berusaha merubah kata-kata bijak ini menjadi solus oligarki Suprema Lex Exto. Jadi keselamatan oligarki merupakan suatu prioritas utama ya. Ini bukan fitnah ya. Kami ingin mengatakan sudah seharusnya jika yang Anda maksud dengan berdamai itu bukan berdamai untuk kong kali kong ya, bukan berdamai untuk saling kedip mata ya, berapa yang kau mau, berapa yang kau minta untuk bisa menyelesaikan masalah, bukan itu ya. Apa yang dimaksud dengan berdamai itu? Kita mempersingkat jalan peradilan, tidak perlu berpanjang-panjang, tetapi materi, petitum dan posita itu sama. Nah, jika kau mampu mengikuti itu, silahkan kita berdamai. Kalau tidak ada kata damai bagimu. Betul? Nah, oleh karena itu, saya ingin mengatakan kalau bagi kami para pengacara MOR PT RPIK 2 itu likulli halin ibadah walikulli zamani muamalah ya. Ada waktu untuk setiap ibadah, ada waktu untuk setiap amalan. Nah, oleh karena itu kami menganggap membela rakyat untuk mendapatkan kedaulatan Republik Indonesia adalah merupakan suatu ibadah ya. Insya Allah kami akan tetap berbahagia untuk membela rakyat Indonesia. Amin. Pesan kami terakhir kepada beberapa tergugat yang tidak hadir pada hari ini, di mana pengacaranya dengan sangat percaya diri mengatakan, bukankah kami sudah mewakili dengan surat kuasa khusus kepada Bapak Aguan ya, kepada Bapak Antoni Salim, kepada Bapak Joko Widodo, kepada Erlangga Hartarto, kepada Surta Wijaya, satu lagi itu
Satu lagi siapa? Antonio Salim. Bukan, satu lagi. Ya sudahlah, pokoknya mereka-mereka itu ya yang tidak hadir. Saya ingin mengatakan, bukankah sedemikian lama kami mengharapkan pertemuan dengan Bapak Joko Widodo ya untuk mendengarkan langsung apa alasan beliau di balik pemberian PSN tersebut. Inilah masanya Pak untuk menyampaikan kepada rakyat ya. Inilah masanya. Mengapa? Karena kami ingin melihat apakah Anda seorang satria ya yang memberikan PSN dengan maksud mulia, atau Anda tidak lebih daripada pecundang yang hobinya cawe-cawe bersama oligarki. Betul? Nah, oleh karena itu terakhir saya mengatakan, Pak, stoplah cawe-cawe. Negeri ini sudah ada yang memimpin. Yang memimpin adalah Presiden kami Prabowo Subianto. Ya, untuk sementara Anda istirahatlah dengan tenang, sembari mengingat dosa-dosa Anda, hadir di persidangan untuk memberikan penjelasan. Kami siap menantang Anda. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka!